Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Monawaroh. Saya akan mempresentasikan tentang apa itu pengertian KTSP, lalu cara mengembangkan KTSP, cara mengembangkan materi pembelajaran, dan cara menentukan model pembelajaran. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian KTSP. KTSP merupakan singkatan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi dan karakteristik sekolah atau daerah, sosial, budaya masyarakat setempat, dan karakteristik peserta didik, sekolah dan komite sekolah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan di bawah supervisi dinas kabupaten atau kota yang bertugas di bidang pendidikan. KTSP merupakan upaya untuk menyempurnakan kurikulum agar lebih familiar dengan guru, karena mereka banyak dilibatkan atau diharapkan memiliki tanggung jawab yang memadai. Penyempurnaan kurikulum yang berkelanjutan merupakan keharusan agar sistem pendidikan nasional selalu relevan dan kompetitif. Hal itu juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 35 dan 36 yang menekankan perlunya peningkatan standar nasional pendidikan sebagai acuan kurikulum secara berencana dan berkala dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Lalu yang kedua, cara mengembangkan KTSP. Cara mengembangkan KTSP yaitu menganalisis, mengembangkan standar kompetensi lulusan dan standar isi, lalu merumuskan visi dan misi serta merumuskan tujuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Lalu berdasarkan SKL yaitu standar isi, visi, dan misi serta tujuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan di atas selanjutnya dikembangkan di bidang studi-studi yang akan diberikan untuk merealisasikan tujuan tersebut. Lalu mengembangkan dan mengidentifikasi tenaga-tenaga kependidikan sesuai kualifikasi yang diperlukan. Lalu mengidentifikasi fasilitas pembelajaran yang diperlukan untuk memudahkan belajar sesuai dengan standar sarana dan prasarana pendidikan yang ditetapkan BSNP. Terdapat beberapa strategi yang perlu diperhatikan dalam pengembangan dan pelaksanaan KTSP, terutama berkaitan dengan sosialisasi KTSP yang berada di sekolah. Menciptakan suasana yang kondusif dan mengembangkan fasilitas dan sumber belajar, membina disiplin, mengembangkan kemandirian kepala sekolah, mengubah paradigma atau pola pikir guru, serta memberdayakan staf. Lalu kita lanjut ke mengembangkan materi pembelajaran. Materi pembelajaran biasa disebut dengan instructional materials adalah bahan yang diperlukan untuk pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Lalu, materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Lalu, materi yang dipilih untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Lalu lanjut ke cara menentukan model pembelajaran. Memiliki cara atau teknik penyajian yang digunakan guru dalam proses pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran. Langkah-langkah model pembelajaran. Yang pertama, guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. 2. Guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan melalui OHP
Yang ketiga, guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa atau pada anak-anak untuk memperhatikan atau menganalisis gambar. 4. Melalui diskusi kelompok 2 atau 3 orang siswa, hasil diskusi dari analisa gambar tersebut dicatat pada kertas. Lalu, yang kelima, tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya. Yang keenam, mulai dari komentar atau hasil diskusi siswa atau anak-anak, guru, atau mulai menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, model pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru sangat beragam. Model pembelajaran adalah suatu pola atau langkah-langkah pembelajaran tertentu yang diterapkan agar tujuan atau kompetensi dari hasil belajar yang diharapkan akan cepat dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien. Demikian presentasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Jika ada kelebihan pun, mohon dimaafkan pula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.